Hai, nama aku Anne, aku umur 28, aku freelance photographer, dan ini hasil-hasil karyaku. Nama aku Winner Wijaya, aku filmmaker, aku sutradara film, freelance, umur 26 tahun, dan ini karya-karyaku. Nama gue Ola, umur gue 23 tahun, gue freelancer di bagian styling dan nulis, dan ini karya-karya gue. Nama gue Ebob, umur gue 21 tahun, pekerjaan gue freelance kuli bangunan. Ini karya-karyaku. Nama gue Mandy CJ, gue umur 20 tahun, dan gue adalah freelance seniman. Ini karya-karya gue. Lo pinter gak money managing? Enggak baik. Enggak. Dulu jelek. Dead. Memang dari dulu aku nggak pandai berhitung. Aku pernah transaksi sama orang, oh ya dihitung dulu, terus aku ngitung 3 kali, beda semua angkanya. Terus aku kayak Karena jajan mulu kopi. Gue kerja udah kayak lebih dari 5 tahun sejak gue umur 15. Duitnya nggak tahu kemana. Biasa hilang tuh duit gue ya karena gue suka belanja. Gue beli sepatu, tiba-tiba gue beli jam tangan, baju. Retail therapy. Tapi sekarang udah bagus. Baru semenjak gue umur 20 tahun karena gue, because I turned 20, gue kayak fuck, I need to be an adult now. Jadi makanya gue sekarang udah mulai bikin Google Sheets dan bikin expenses lain-lainnya yang gue harus kalkulasiin. Kayak pengeluaran pemasukan gue berapa, gue bagi persentase gitulah. Untuk saat-saat ini, di awal-awal aku selalu invest balik lagi ke fotografinya, entah itu ke marketing, atau aku beli equipment yang bisa dipakai lagi untuk menaikkan rate aku, atau aku ikut seminar. Berapa waktu paling lama lo menerima pembayaran? Wah, Seminggu, Setahun. 3 tahun. kalau pembayaran tuh dulu aku awal-awal masih agak bodoh sih. Jadi waktu itu sempat syuting, terminnya tuh dibagi jadi 3 kan. Nah termin ketiga itu dibayarnya pas gue selesai syuting. Tiap ditanya ke produsernya tuh selalu kayak nggak dijawab. Terus ya udah gue omelin kayak ini kan hak gue juga, kenapa nggak dibayar-bayar gitu. Ada ya satu job tuh sama satu agency yang gue lakuin sejak gue umur 17 tahun dan kampanyenya sudah selesai dan sampai sekarang gue belum dibayar. sebenarnya ditagih ke mereka aja nggak apa-apa. Tapi setelah itu aku langsung minta klien untuk bayar DP dan sehari atau 3 hari sebelum aku minta untuk dibayar lunas. Dan memang itu kan hak kita, nggak usah malu-malu. Kita harusnya sama-sama tahu ini bisnis, kita itu perlu uang untuk bisa jalan. Kita syuting itu harus pakai uang loh. Kamu harus bayar DP misalnya berapa minggu sebelum syuting supaya kita itu bisa beli barang-barang yang dibutuhkan waktu syuting. Kerja tanpa kontrak, yes or no? Gue sejujurnya masih bingung hal ini gitu. Gue sebenarnya pengen bilang no. No sih sebenarnya. Selalu kalau ada kerjasama itu selalu perlu ada kontrak sih. Tergantung coworker lo siapa, tergantung klien lo siapa. Kalau kerja tanpa kontrak dulu aku pernah dan kadang-kadang masih pernah. Sebenarnya sampai sekarang gue masih kerja nggak pakai kontrak. Tapi balik lagi, kalau lu percaya sama orangnya ya udah yes aja gitu, nggak masalah. Tapi sebisa mungkin harus pakai kontrak. Lebih aman, kitanya lebih nyaman, merekanya juga nyaman. Dulu aku pernah tanpa kontrak, tapi Ya itu sih, jadi kayak nanya uangnya tuh ribet gitu. Terus kayak terminnya segimana tuh kita jadi nggak tahu kapan. Jadi mendingan dari awal tuh udah tahu, oh ini lu bakal dibayar segini, turunnya tanggal segini gitu. Kalau misalnya kamu udah pilih untuk kerja sama your friend dan kamu udah tahu orangnya integritasnya tinggi, emang jujur, silahkan. Tapi kalau misalnya sama a third party, use a contract. Bagaimana lo mengatur uang dengan pekerjaan freelancing yang tidak tentu? Sampai sekarang nggak tahu sih sebenarnya. Jujur, gue tuh shopaholic abis. Masih sangat memprioritaskan party dan belanja sih. Jadi You know, this is the problem with young people with money. We cannot manage shit. hasil dari freelancing itu menurutku harus ada yang ditabung. kebutuhan sehari-hari tuh selama sebulan udah dipisahin uangnya. Bulan Februari misalnya pendapatan gue sekian, itu langsung gue bagi
Jadi gue kira-kira estimasi di Maret belum tentu gue ada project, di April belum tentu gue ada project. Nah di Mei gue harus ada project gitu, itu udah target gue. Jadi gimana caranya dari yang Februari itu harus nutupin yang Maret April gitu. Itu gue bagi langsung, gue bagi persentasenya kayak Sekitar 10% untuk ditabung, 10%-nya lagi untuk marketing lah. Kemudian sisanya mungkin buat kebutuhan sehari-hari, seperti itu sih. One of my only advice, apalagi untuk seniman atau untuk pekerja kreatif yang memang harus physically give an output into your works, get a full-time job sih, atau get another job yang bisa menjadi your bread and butter. Kamu sebagai freelancer tuh investasi nggak sih? Enggak sih, kalau invest gue belum, tapi kalau nabung pasti. Seberapa kecil pun lah, 100.000, 200.000, setidaknya itu harus ada yang masuk ke tabungan setiap kali ada income. Uang tabungan itu bisa kita pakai, misalnya kita ada project pribadi, kita mau bikin film pendek, itu kan hitungannya juga investasi gitu. Setahun, 2 tahun yang lalu gue udah bikin 2 akun. Satu itu untuk everyday dan satu lagi ini untuk savings. anggap duit project gue terus juta deh biar enak ya, 1 juta. Langsung gue bagi, 20% gue pakai di bulan ini, dari 80% itu langsung gue bagi lagi, 80%, 30%-nya berapa, itu gue investasiin. Terus gue masukin ke reksadana juga, terus gue masukin kripto, dan gue beli emas. Aku nggak pernah mengharapkan investasi itu jadi bagian dari uang income aku, tapi lebih kayak tabungan di hari tua nanti. How would you manage your money differently 5 years ago? Kurangin party, kurangin belanja, kurangin kopi. Diriku 5 tahun lalu mungkin belum sepercaya diri sekarang. Aku bakal bikin agreement sebelum aku mulai pekerjaan. Tapi jangan iya-iya aja lah, misalnya dibayar berapa, kalau nggak worth it jangan mau. Aku akan set rate aku berdasarkan jam sih. Karena emang time kamu tuh berharga. Bukan sekedar skill kamu aja, tapi waktu kamu juga berharga. Gue kalau ketemu diri gue 5 tahun yang lalu, menurut gue ya, goblok. Duit gue udah banyak ini sekarang, kalau mau beneran, ini gue beneran, duit gue udah banyak, lebih banyak dari yang sekarang harusnya. Gue pasti bilang buy Bitcoin now, buy Ethereum now. Pasti sekarang udah berapa juta, gila. Terakhir untuk freelancer di luar sana yang baru memulai money managing. Kalau untuk freelancer, Jangan party terus. Prioritaskan kebutuhan pokok. Bikin peraturan, tiap kali lu ada gajian, net profit, abis itu lo kalkulasiin kayak your expenses, terus your true profit 30% masukin ke your other bank account. Lo cuma bisa shopping in that one small sector of profit that you have. It's not going to upgrade if you don't save up. Thank you sudah nonton, jangan lupa like, share, dan komen. Oh ya, subscribe juga. Bye-bye.